fulus, sudah tidak ada ma'isyah, makruh kalau seandainya seseorang tidak punya nafkah ma'isyah untuk kawin, maka sudah dia dengan cara berpuasa. Itu yang dilakukan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, fadilah dan keutamaan daripada ibadah shaum atau ibadah puasa, an-shaum sabilul ilal jannah. Puasa itu bisa mengarahkan kita, memudahkan kita untuk masuk surga. Jalan kita untuk masuk surga. Disebutkan dari hadis yang sahih dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Abu Umamah pernah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allah bihi, tolong perintahkan kepada aku yang dimana perintah tersebut bermanfaat buatku. Faqala 'alaika bis-shaum, hendaknya engkau berpuasa. Fa innahu la mithalahu, tidak ada derajat ibadah seperti ibadah puasa. Dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, murni bi amrin adkhala bi al-jannah, tolong perintahkan kepada aku yang dimana perintah tersebut bisa masukkan aku ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'alaika bis-shaum, hendaknya engkau berpuasa. Fa innahu la mithalahu, tidak ada ibadah seperti ibadah puasa. Kemudian yang keempat, disebutkan juga dalam satu hadis yang sahih, kita tahu di surga memiliki 8 pintu. Yang di mana satu pintu ke pintu yang kedua, atau satu pintu ke pintu yang lainnya, itu jaraknya adalah 40 tahun perjalanan. Atau disebutkan dalam hadis yang lain, jaraknya antara Son'a ke Palestina. Son'a yang ada di Yaman sampai ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, menunjukkan surga tersebut luar biasa. Di antara 8 pintu tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengasihkan nama Ar-Rayyan, yang dimana pintu tersebut tidaklah dimasuki oleh seseorang siapapun ia, kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW berkata, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang Allah Subhanahu wa taala kasih nama dengan sebutan ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imu yaumal qiyamah, yang dimana pintu tersebut hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak. La yadkhulu minhum ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk kecuali orang yang berpuasa. Yuqalu, ketika sudah siap-siap pintu tersebut dibuka, para malaikat yang menjaga pintu tersebut berkata, aina as-saimu, mana orang yang berpuasa? Fayaqumuna, kemudian berdirilah orang-orang yang memang ketika di dunianya berpuasa. La yadkhulu minhu ghairuhum, tidak ada yang masuk kecuali orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, ketika sudah masuk semuanya yang berpuasa, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman kelak, sudah pada masuk semuanya berpuasa, ughliqa, maka ditutuplah pintu tersebut. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada lagi yang masuk selain orang yang berpuasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya, an-nasyam yashfa'u li sahibihi, sesungguhnya puasa itu bisa menghasilkan syafaat buat orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Bukankah nanti ketika kita berada di padang mahsyar, berbagai macam syafaat dihadirkan. Salah satu yang nanti akan menghasilkan syafaat kepada kita adalah puasa kita. Puasa Allah jadikan dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala antaka kulla syai'. Bukankah di tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita berkata, termasuk ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah saum, akan berkata pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim bi sanadin hasan, dengan sanad yang hasan, artinya hadis ini bisa diterima. Ingat ikhwan fiddin azakumullah, hadis bisa diterima ketika memiliki salah satu di antara dua derajat ini, hadis sahih atau hadis hasan, sahih atau hasan. Sedangkan hadis dhaif bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa, Al-Qur'an akan mengasihkan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Pada hari kiamat. As-siyam wal Qur'an. Allahu Akbar. Puasa akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ayat-ayat yang kita baca akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasannya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Suatu makhluk yang kita kira tidak berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu makhluk yang mungkin kita katakan dalam berkaitan dengan masalah ibadah. Suatu amalan, salat, zakat, haji dan seterusnya. Ingat, salat kita, zakat kita, puasa kita akan menghasilkan syafaat di antara orang-orang yang melaksanakannya. Termasuk sebaliknya, ketika kita tidak melaksanakan, berarti dia tidak akan menjadi saksi buat kita, tidak akan menghasilkan syafaat kepada kita. Disebutkan as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah. Ibadah puasa, ibadah membaca Al-Qur'an akan menghasilkan syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, mana'tuhu ta'am." Karena dia tidak mau makan. Wa syahawat, dia tahan syahwatnya bin nahar ketika siang hari. Fasyaffi'ni fihi, ya Allah izinkan aku untuk menghasilkan syafaat buat dia. Wa yaqulul Qur'an, kemudian ayat-ayat yang kita baca juga berkata, "Mana'tuhu an-naum bil lail." Dia salat tahajud ya Allah, dia membaca ayat-ayat. Fasyaffi'ni, izinkan aku untuk menghasilkan syafaat kepadanya. Faqala, Allah pun berkata, fayashfa'ani. Kemudian amal ibadah puasa kita dan amal pembacaan qiraatul Quran kita menghasilkan syafaat kepada orang-orang yang senang berpuasa dan senang membacakan Al-Quran. Hadis ini sahih, disebutkan oleh dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan juga disebutkan dalam kitab Mustadrak Al-Imam Hakim pada jilid yang pertama halaman 554. Kemudian fadilah yang kelima, an-shauma kafaratun lidhunub, bahwasannya dengan kita berpuasa adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita, sebagai kafarat untuk perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Fa innal hasanat tukaffiru sayyi'at. Bukankah dengan kita melakukan kebaikan bisa mencegah segala bentuk kejelekan, bisa menghapuskan segala bentuk kejelekan, termasuk ibadah saum. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu berkata, fitnatur rajul fi ahlihi wa mali wa jari tukaffiruha as-shalah was-siyam was-sadaqah. Fitnahnya seseorang, maksudnya cobaan dia, cobaan yang datang dari keluarga dia, ada gangguan kadang dari anak dan istri, kadang membuat kita maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mali, harta dia, kadang dengan harta dia bersikap bakhil. Kadang wajari, terganggu dengan tetangganya, omongan tetangga, dengan terganggunya dia pun juga ikut menyakiti tetangga. Penghapus daripada dosa-dosa tersebut dengan apa? As-shalah, dengan sering salat, was-siyam, dengan sering dia berpuasa, was-sadaqah, dengan sering dia bersedekah. Ai anna kullama yubdiru minal 'abdi min akhta'in fi haqqi ahlihi bi kalimatin nabiyatin aw ida'in aw taqsirin wa min akhta'in fi haqqi jiranihi bi i'tida'i qawli aw fi'li wa min akhta'i maliyah kullu dzalika wa ma asbahu min as-saghair tukaffiru as-shalah was-sadaqah. Setiap masalah, setiap dosa yang datang dari keluarganya, dari anak dan istrinya, dari hartanya, atau dari tetangga-tetangga yang dia berucap berkata-kata yang jelek kepada tetangganya, atau seterusnya,